hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Karena alasan sakit dan hendak selesaikan tugas instansi, permohonan penangguhan penahanan 6 tersangka korupsi masker di Mataram dikabulkan. Harga sembako semakin mahal, warga di Lombok Tengah menyerbu operasi pangan murah yang digelar di Jalan Protokol Kota Praia. Kebingungan ditagih royalti musik, pengelola hotel di Mataram minta aturan tersebut dikaji ulang. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Mataram menangguhkan penahanan 6 tersangka korupsi pengadaan masker COVID-19 yang sempat ditahan hampir sebulan lalu. Penangguhan penahanan dikabulkan oleh aparat karena alasan para tersangka memiliki riwayat penyakit kronis dan juga alasan harus menyelesaikan tugas di instansinya masing-masing. Para tersangka yang ditangguhkan penahanannya adalah Wirajaya Kusuma, Karo Ekonomi CT NTB, Kamarudin, pejabat pembuat komitmen, Holid Thomas Soangbulu sebagai Kabid UKM, Muhammad Haryadi Wahyudin sebagai PPTK, dan Rabiatul Adawiyah sebagai Koordinator UMKM, serta mantan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa, Dewi Noviani. Petugas menyatakan penangguhan penahanan akan dilakukan sampai penyerahan berkas perkara kasus korupsi yang menjeratnya ke kejaksaan. Kepada para tersangka, polisi mengenakan wajib lapor 2 kali dalam sepekan setiap hari Senin dan Kamis. Dari beberapa tersangka yang mengajukan surat penangguhan kaitannya dengan sakit, itu ada 3. Yang pertama Pak Wirajaya, yang kedua Ibu Robiatul Adawiyah dan Ibu Novi, dan itu surat kontrol selama berapa minggu sekali, itu harus kontrol ke dokter, dan kami juga sudah meminta sebelumnya rekam medis yang sudah kami simpan, bahwasanya memang betul-betul yang bersangkutan memang sakit. Kepolisian juga melarang para tersangka untuk keluar daerah atau keluar negeri selama masa penangguhan penahanan untuk mencegah mereka kabur atau menghilangkan barang bukti. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Sejumlah pengelola hotel dan tempat hiburan di Kota Mataram mulai resah dengan penarikan royalti musik yang diputar di tempat usaha mereka. Seperti pengelola hotel Grand Madani di Jalan Udayana yang mengaku terkejut setelah menerima surat tagihan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN yang dibentuk pemerintah pusat. Dalam surat tagihan yang dikirim pada awal Agustus tersebut, pihak hotel dibebankan royalti musik sesuai dengan jumlah kamar yang disewakan dengan besaran Rp4 juta per tahun. Pengelola menyatakan tidak mempersoalkan pembayaran royalti tersebut, namun hanya menyayangkan sosialisasinya yang terlalu singkat. Mereka mengaku biasanya disurati pihak terkait tentang kewajiban pembayaran pajak atau tentang perubahan aturan setahun sebelumnya, sehingga mereka bisa menyesuaikan kondisi keuangannya. Terkait tentang LMKN atau pembayaran royalti musik ini, dari hotel sejauh ini sih tetap mengikuti ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ya. Yang pertama, ini kan kebanyakan masa sosialisasi dengan masa penagihan itu cepat sekali. Jadi untuk beberapa hotel mungkin ada yang belum sanggup, itu disosialisasi tanggal 26 Juni, awal-awal Juli atau tanggal 8 Juli itu sudah ada tagihan. Selain meminta aturan pembayaran royalti disosialisasikan secara masif, pengelola juga meminta adanya pembedaan pembayaran royalti sesuai dengan kelas hotel atau penginapan yang dikelola. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Aturan baru tentang pembayaran royalti musik di tempat hiburan, restoran, dan perhotelan mulai disoroti sejumlah pelaku usaha hiburan di kawasan wisata. Seperti pelaku usaha di kawasan Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, mereka mempertanyakan penagihan royalti musik yang datang dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Selain bingung, para pelaku usaha juga menyoroti penetapan besaran tarif royalti musik yang sama sekali belum pernah disosialisasikan sebelumnya. Dalam surat tagihan yang diterima, lembaga tersebut menghitung seluruh jenis usaha yang dikelola masuk dalam beban denda royalti yang akan berkonsekuensi hukum jika tidak dibayarkan. Para pelaku usaha mengaku bingung dan terbebani dengan aturan itu karena belum adanya sosialisasi lebih detail tentang teknis pembayaran dan jenis lagu yang dikenai royalti. Leading sektor kita itu ada yang memang fokusnya karaoke, ada yang diskotik, yang tidak menggunakan lagu-lagu tapi dia menggunakan house music. Jadi kalau bahasanya kita untuk mengatakan menolak itu, ya kalau memang itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ya kita ikuti. Tetapi kita juga berhak juga menyampaikan kemampuan kita untuk membayar. Kalau dulu kan memang wacananya ini untuk mencipta lagu gitu kan. Nah, yang kriterianya mencipta lagu di Indonesia nih, yang di Indonesia aja nih gitu. Siapa aja sih sebenarnya gitu. Saya aja bisa menciptakan lagu, satu lagu aja udah terbit gitu kan. Cuman memang belum komersil. Apakah itu juga dapat gitu kan? Nah, seperti yang kita butuhkan tuh, ini kontribusinya ke siapa pakai, berapa besarnya jumlahnya yang didapat di NTB misalkan. Itu kontribusinya mencipta lagu C. Transparan. Lebih transparan jadi kita. Nah itu. Selain meminta pemerintah mengkaji aturan royalti tersebut, para pengelola usaha berharap aturan pembayaran royalti musik dapat disosialisasikan secara lebih masif agar mudah dipahami. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tidak masuk yayasannya. Pemilik dapur makan bergizi gratis MBG di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah mulai mempertanyakan kejelasan pengoperasian dapur miliknya untuk menyukseskan program MBG di daerah. Seperti di dapur MBG di Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, yang belum mendapat kepastian kapan dapur miliknya mulai beroperasi. Padahal warga membangun dapur MBG secara mandiri dengan harapan dapat beroperasi pada bulan Agustus ini. Tidak adanya kepastian itu membuat warga menilai seleksi administrasi dapur MBG tidak transparan, sehingga dapur yang dipilih adalah mereka yang mendapat rekomendasi dari pejabat daerah. Nah, coba saya cek kembali. Di Yayasan Darul Mukti Monggas ini tidak tertera nama Udi Tangkas Catering di sana. Yang tertera di sana cuma SPPG Sukarare dengan modal yang sekian banyak, dengan MIPI dari segi administrasi. Nah, jadi beberapa kali kita minta itu, jadi coba kita punya inisiatif untuk upload sendiri. Ternyata cukup mudah untuk upload. Selain meminta kepastian pelaksanaan MBG, warga juga meminta seleksi dapur MBG dapat dilakukan secara transparan dan terbuka, agar informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.